Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat, yang sudah libur, yang belum libur semangat, yang sudah libur selamat menikmati liburannya. Masya Allah bisa bergabung di webinar GPLN atau Guru Pejuang Literasi Nusantara. Kali ini kita akan membahas webinarnya terkait dengan peningkatan kemampuan literasi peserta didik dan kiat sukses dalam menyusun aksi nyata 45 topik di PMM. Jadi Bapak Ibu, nanti tolong disimak baik-baik webinar kali ini. Kita memang konsepnya diskusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang masih terhambat terkait aksi nyata atau mungkin peningkatan literasi di sekolahnya masih minim gitu. Nanti bisa sharing di forum ini supaya nanti kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman kita di webinar kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Surur, bisa dipanggil Pak Surur. Kali ini saya akan menjadi moderator. Mohon maaf, harusnya moderatornya itu Ibu Imas, tapi beliau berhalangan hadir di hari H karena tiba-tiba mendadak harus ada kepentingan sekolah, yaitu rapat kerja atau raker di akhir tahun. Jadi mohon maaf, Bu Imas, titip salam buat Bapak Ibu hebat di webinar ini. Jadi mungkin lain waktu kita bisa bertemu. Itu salam dari Bu Imas. Lalu untuk webinar kali ini, sebelum kita mulai ya, kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Tapi membuka webinar ini supaya berjalan lancar, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya mau konfirmasi dulu. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Jelas ya, baik, terima kasih Bapak responnya. Oke, perkenalkan saya Surur, Ketua Komunitas dari Guru Pejuang Literasi Nusantara. Kami tim yang tergabung di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah masuk grup, otomatis nanti bisa menjadi bagian dari komunitas Guru Pejuang Literasi Nusantara yang memang sudah di bawah naungan Platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti bisa sharing terkait aksi nyata Bapak Ibu gitu. Terus kemudian saya juga akan menyampaikan pantun nih sebelum namanya saya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu boleh dinonaktifkan mikrofonnya jika tidak sedang berbicara. Cikini kegondang dia. Bukan. Salah ininya, apa namanya, pantunnya. Saya ulangi ya. Kecawang beli duku dan obat. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Cakep. Siap Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Nanti yang pertama itu narasumbernya saya sendiri, Bapak Surur. Sebelumnya saya nanti juga ada narasumber dari Jakarta, yaitu Ibu Siti Mariam atau biasa dipanggil Ibu Mary. Ibu Mary ini hebat nih, udah menyelesaikan 45 topik aksi nyata di PMM dan semuanya divalidasi, Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua dalam mengembangkan karir kita sebagai guru, lebih khususnya kita bisa kontribusi lebih di PMM. Baik, yang pertama Bapak Ibu, saya akan share screen dulu terkait dengan penguatan literasi. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke Bu Mary. Jadi Kak, saya ini beda jenjang ya sama Bu Mary. Kalau saya di SMK pengajarnya, kalau Bu Mary ini di SD. Jadi nanti mungkin penguatan literasi kiat-kiatnya berbeda. Tapi yang jelas kita memang satu visi untuk bisa menguatkan literasi peserta didik. Saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Belum, Sebentar Pak. ya, Bapak Ibu ya, masih proses. Belum. Sudah Pak, kelihatan. Oke, sudah ya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu yang belum kelihatan nanti masih proses. Oke, kali ini saya akan coba berbagi ya Ibu ya, Bapak, terkait dengan peningkatan kemampuan literasi. Kalau nanti yang kiat sukses menyusun aksi nyata 45 itu nanti lebih banyak di-sharingkan oleh Ibu Mary. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya coba untuk mengenalkan diri terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Nama saya Pak Surur. Saya saat ini adalah guru pemasaran konsentrasi bisnis digital di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Nah, saya alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi ini di Banyuwangi ini merantau Bapak Ibu karena saya kemarin keterima CPNS-nya di Banyuwangi. Tapi sebelumnya belajar di Jakarta selama 2 tahun. Yang pertama sebagai honor sekolah di SMK PGRI 16 itu di swasta. Kemudian saya mendapatkan amanah untuk menjadi atau kontrak kerja individu di SMK Negeri 62 Jakarta selama 1 tahun. Baru saya ikut tes CPNS dan kemudian lolos di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Nah ini mungkin perkenalan singkat. Waktu itu pernah dianugerahi sebagai guru terinovatif SMK 2023. Kemudian saya juga narasumber berbagi praktik baik, alhamdulillah diamanahkan dari BBPP MPV Buai Malang. Kemudian saya juga pernah meraih Latsar ya, peserta terbaik tahun 2019 Latsar CPNS angkatan 148 dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Waktu kuliah saya juga sempat jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi, pernah juga jadi abang buku persahabatan DKI, makanya sekarang saya coba menggerakkan literasi di peserta didik. Saya juga pernah pertukaran pelajar di Bangkalan di tahun 2015. Mungkin kalau ada yang mau kenalan nanti lebih lanjut bisa ke media sosial saya di YouTube, Facebook, TikTok, dan juga Instagram, itu semuanya sama, namanya @paksurur gitu. Nanti kita bisa sharing lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini masuk ke materi. Saya sekilas dulu nih tentang GPLN. Bapak Ibu mungkin ini ya bertanya-tanya apa sih guru pejuang literasi nih gitu kan. Nah, guru pejuang literasi Nusantara ini sudah masuk ya Bapak Ibu semua di komunitas di PMM dari GPLN. Ada yang belum masuk? Halo Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah GPLN ini adalah memang inisiasi guru-guru dari lintas jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB serta kesetaraan kayak PKBM, paket A, B, C, D. Paket A, B, C maksud saya. Nah, terus di GPLN kita melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi seperti ajakan gemar membaca, berlatih menulis, mendongeng, cakap digital, serta kemampuan menganalisis sesuatu hal agar peserta didik bisa menjadi seseorang yang memiliki kemampuan literasi optimal. Karena seperti yang kita tahu, latar belakang kita untuk mendirikan GPLN adalah karena literasi itu merupakan salah satu aspek yang penting di sekolah ya, termasuk numerasi juga. Nah, itu rata-rata tuh di rapor pendidikan itu rendah. Mungkin nanti kita bisa sama-sama cek ya Bapak Ibu ya, nilai atau mungkin presentasi nilai rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu di web Kemendikbud gitu. Nanti akan saya coba ini kan. Terus ada apa sih dengan literasi gitu? Ya karena di literasi ini memang Bapak Ibu
sudah terlihat ini ya, apa namanya, yang saya bagikan ya. Jadi kenapa sih literasi? Bapak Ibu ada yang tahu nggak literasi itu menurut Bapak Ibu apa? Boleh ditulis di kolom chat. Literasi itu apa sih? Yang menurut Bapak Ibu tuh, oh, literasi itu ini gitu. Coba boleh ditulis di kolom chat. Apa itu literasi? Silakan Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat literasi itu apa sih menurut Bapak Ibu? Membaca, menulis, berhitung. Oke, Pak Tatang. Iya, itu termasuk komponennya, betul sekali Pak Tatang. Terus ada lagi, literasi adalah bahan bacaan atau instrumen memperkaya khasanah pengetahuan. Betul sekali, Ibu Marlina. Ada Ibu Lina, kemampuan membaca dan menulis, betul. Nah, sambil Bapak Ibu nanti bisa terkait dengan literasi, mungkin kita sama-sama punya persepsi ya Bapak Ibu ya, literasi itu apa. Jadi, literasi itu adalah sesuatu hal yang kompleks. Jadi nggak cuman hanya teks, nggak cuman hanya apa gitu ya, tapi dalam bentuk suara, gambar, video itu juga termasuk literasi. Dan kita sebagai guru harus bisa mentransfer literasi pengetahuan melalui literasi kunci dari semua permasalahan. Kalau misalnya tadi belum paham, itu berarti ada di literasinya. Makanya kita sering dengar ya istilah darurat literasi gitu, karena memang presentasi untuk membaca di kalangan peserta didik itu memang sangat rendah Bapak Ibu. Sudah ada risetnya. Jadi kita sebagai guru-guru, sebagai depan itu harus mampu mendongkrak nih apa-apa yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, di rapot pendidikan kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ke rapor pendidikan. Sebentar Bapak Ibu. Jadi di rapor pendidikan itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke rapor pendidikan satuan Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah masuk Bapak Ibu ke rapor pendidikan, sudah pernah lihat-lihat? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ada Sudah. Bapak Ibu yang belum? Oke, ini ada yang sudah, ada yang belum nggak Bapak Ibu? Nggak tahu nih rapor pendidikan saya itu di mana sih letaknya gitu kan? Ada nggak yang mungkin perlu kita sama-sama ini kan, apa namanya, satu persepsikan? Bagi Bapak Ibu yang belum, nah ini ya, ada di rapor pendidikan kemdikbud.go.id, Bapak Ibu login aja pakai akun belajar.id. Nah, di sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Sudah. di sini. Sudah. Nanti misalnya lihat nih di sini, saya mau lihat, saya mau klik ini ya, diklik ininya, terus saya mau lihat rapor pendidikan .id, ini pilih aja akun belajar.id. Nah, nanti akan terlihat satuan pendidikan kita tuh rapot pendidikannya sudah seperti apa gitu. Nah, kebanyakan untuk literasi numerasinya itu masih kurang Bapak Ibu, artinya belum warna hijau ya, masih di merah ataupun di orange gitu. Coba saya lihat dulu rapor pendidikan di saya. Sebentar Bapak Ibu, masih loading ternyata. Oke, sudah mulai masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah terlihat di ini Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini. Ternyata di rapor pendidikan saya ini di SMK 1 Banyuwangi
oh kemampuan literasinya kemarin naik nih 3,23% dari tahun 2022. Jadi rapor yang terbaru ini yang rapor 2023 ya Bapak Ibu ya. Terus kemampuan numerasinya ternyata turun 10% gitu. Kemudian Belum karakternya terlihat, Pak. belum. Belum. Iya. Ada yang belum juga selain Bu Mary? Saya juga belum, Ada, Pak. Pak. Belum juga, Pak, saya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya coba lagi share screen. Di sini kita share untuk yang ringkasan rapor pendidikan. Oke, dibagikan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah ini ya, nanti Bapak Ibu kalau masuk di raporpendidikan.kemdikbud.go.id pakai akun belajar.id Bapak Ibu bisa nih masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat misalnya, oh ini kan di sini ada ininya ya, apa namanya? Ada identitas sekolahnya di sudut kanan kiri atas. Itu ada NPSN, alamat, provinsinya mana, terus ada akreditasinya gitu. Nah, ini yang terlintas di depan ini hanya ringkasannya saja Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mendownload untuk detailnya dalam bentuk apa ya namanya Excel ya. Nanti bisa nih apa sih yang perlu kita inikan apa namanya perlu diperbaiki gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di sekolah saya kemampuan literasinya sudah 69,57%. Jadi berwarna kuning dia, sudah cukup gitu. Kalau untuk yang kemampuan numerasinya sudah 47%, cuman turun nih dari capaian tahun 2022 gitu. Jadi sekarang 2023 ternyata turun 10% gitu. Karakternya sudah baik, alhamdulillah. Terus iklim sekolahnya alhamdulillah sudah baik nih. Artinya sudah mulai capaiannya itu baik, sudah warna hijau, cuman turun sekitar 8,65% dari tahun sebelumnya. Kalau iklim kebinekaannya ini mungkin yang bisa mendongkrak ininya ya, apa namanya P5. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai merangkap sebagai fasilitator P5 juga di sekolah, ini nanti bisa memperbaiki iklim kebinekaannya di sekolah. Alhamdulillah kita naik 29%, kualitas pembelajarannya masih sedang, perlu ditingkatkan. Penyerapan lulus SMK, nah karena kami memang targetnya anak SMK itu harus kerja ya. Jadi alhamdulillah baik nih penyerapan lulusan SMK-nya di dunia industri, sama link and match di dunia kerja juga baik. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan terkait rapor pendidikan. Jadi kita bisa melihat nih kemampuan peserta didik di mana oh ternyata di sini literasinya ini cukup bisa untuk cukup untuk menjadikan kita guru sebagai wadah untuk bisa menolong nih literasi peserta didiknya gitu, perlu ditolong gitu. Nah itu juga nanti bisa Bapak Ibu lihat di rapor pendidikan masing-masing. Karena untuk kemampuan literasi ini jujur karena kemarin Pak Menteri juga sudah rilis ya, PISA-nya itu mungkin naik gitu, cuman masih di bawah rata-rata gitu. Jadi perlu ada peningkatan literasi kepada peserta didik. Makanya GPLN itu hadir untuk bisa kita saling berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nanti akan saya share apa saja sih yang sudah dilakukan nih di sekolah saya supaya nanti Bapak Ibu juga bisa saling belajar, saya juga nanti belajar dari Bapak Ibu gitu. Terus selanjutnya saya akan coba meng-share atau membagikan terkait ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Di PMM itu ada Bu, Pak, terkait dengan peningkatan literasi peserta didik. Itu juga penting banget kita sebagai guru untuk bisa mempelajarinya sampai kita menuntaskan aksi nyatanya gitu. Bapak Ibu sudah terlihat tampilan yang slide saya yang selanjutnya.
Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Ini contoh yang tadi saya jelaskan ya, rapor pendidikannya. Terus kemudian ada contoh penguatan literasi yang sudah kami lakukan gitu di sekolah. Contohnya dengan memberikan penguatan-penguatan di kelas seperti mungkin Bapak Ibu kalau di SD lebih kreatif lagi ya, ada pojok baca, kemudian ada tulisan-tulisan yang memotivasi peserta didik gitu. Nah, ini juga di SMK juga seperti itu supaya nanti peserta didik di SMK juga bisa ya belajar terkait literasi ketika mereka di dalam kelas gitu. Kemudian ada jadwal piket, kemudian ada mungkin kalau di SD nggak ada ya ini ya tempat helm. Kalau di SMK ada Bapak Ibu karena peserta didik di SMK kan mereka sebagian bawa motor ya. Jadi kadang helmnya tuh kalau misalnya nggak diamankan ya bisa raib gitu. Nah ini ya, ini penitipan helm nih kalau misalnya di kelas-kelas gitu. Jadi itu ada literasinya juga walaupun cuman sekelebat tulisan tempat helm, itu sudah bentuk dari literasi. Kemudian untuk pojok perkakas gitu, itu juga termasuk ya ke dalam literasi. Kayak misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian ini yang yang wajib banget kalau di kelas adalah absen siswa. Nah, absen siswa kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya, kalau misalnya yang tidak ada siswanya di hari itu, entah itu sakit, izin atau apa gitu, itu bisa ditulis di absensi siswa. Dan ini wajib Bapak Ibu supaya meningkatkan literasi peserta didik terkait care gitu, apakah siapa sih yang hari ini nggak masuk gitu. Pokoknya walaupun sederhana ini penting banget untuk yang absensi siswa di eh, di papan yang kecil itu gitu. Lanjut, saya akan coba ini kemarin saya melakukan aksi nyata yang terkait dengan penguatan literasi di SMK. Ini saya buka linknya ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya masuk ke PMM. Jadi di situ nanti akan ada aksi nyata yang sudah dilakukan terkait literasi. Itu ada pada pembahasan literasi numerasi ada juga yang diferensiasi pembelajaran. Itu juga masuk Bapak Ibu. Ini saya coba klik link aksi nyatanya, sebentar masih loading. Oke, di sini ya Bapak Ibu, bagikan. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Benar Pak. ya Bapak Ibu ya? Masih loading Bapak Ibu. Nah ini saya mencoba masuk ke PMM yang saya kerjakan terkait aksi nyata. Nah ini, lanjutkan saja. Oke, ini di topik yang membuat lingkungan fisik teks di kelas 11, Bapak Ibu. Ini topiknya adalah pembelajaran diferensiasi. Sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Masih loading kan? Belum. Ini Masih oke, loading. sudah Sudah. sudah ya. Oke.
Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah coba aksi nyata yang berdiferensiasi pembelajaran, mungkin kalau Bu Mary sudah ya, karena sudah 45 topik. Nah ini saya coba membuat tentang penguatan literasi, tapi dikombinasikan dengan pelatihan mandiri yang di PMM. Jadi ada dua, apa namanya, ada sekali dayung tuh 2-3 pulau terlampau. Satu, kita menguatkan literasi peserta didik, yang kedua ya kita berusaha melakukan kewajiban kita di PMM, melakukan aksi nyata gitu. Nah ini saya melakukan pembuatan lingkungan fisik kaya teks di kelas 11 pemasaran 2. Ini kelas yang saya ampu gitu, dengan tema Hari Guru waktu itu. Kita coba lihat. Pak Tatang, ada yang mau disampaikan? Halo Pak Tatang. Boleh sih tanya jawab, boleh ya Bapak ya? Boleh. Oke, nah ini Bapak Ibu deskripsinya. Waktu itu saya beserta peserta didik berdiskusi untuk memilih area kaya teks dan hasilnya jatuh pada area di belakang kelas waktu itu. Dijadikan mading kelas dengan alasan tersedia cukup ruang yang memadai serta dapat di pemasaran 2, baik guru maupun peserta didik. Nah ini nanti hal apa saja itu juga diisi Bapak Ibu ketika membuat aksi nyata, kemudian refleksinya juga. Nah jangan lupa sertakan dokumen pendukung. Ini yang biasa Bapak Ibu lampirkan di aksi nyata ya. Sudah terlihat Bapak Ibu dokumen pendukungnya? Belum. Belum, masih loading ya. Sebentar Bapak. Saya scroll ke bawah tapi itu di Gimit ini ya agak terlambat ya. Sekarang sudah Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi nanti ketika melampirkan aksi nyatanya, Bapak Ibu jangan lupa di apa namanya halaman pertama itu nanti Bapak Ibu sebenarnya bebas sih mau membuat aksi nyata itu di mana ya, senyamannya Bapak Ibu, mau di Canva, mau di apa namanya PowerPoint atau mungkin di Word gitu, itu bebas gitu. Bapak Syaifuddin, mohon maaf, sedang share screen sepertinya. Halo Bapak, boleh di close dulu. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan dulu terkait membuat lingkungan kaya teks untuk peningkatan literasi peserta didik di kelas 11 pemasaran 2 yang waktu itu saya lakukan. Nah, di halaman awal Bapak Ibu bisa tampilkan judulnya, kemudian identitas Bapak Ibu dari guru mana gitu. Nanti foto-fotonya dan juga deskripsi singkatnya boleh ditampilkan di depan ketika membuat aksi nyata terkait literasi ini. Terus ini kan juga di-share juga nih prosesnya, proses pembuatan dari lingkungan kayak tadi. Lingkungan kayak teks itu sebenarnya bebas ya Bapak Ibu, mau di samping kelas atau mungkin dalam kelas bagian belakang gitu. Itu senyamannya Bapak Ibu aja mau di mana. Karena nanti juga dengan peserta didik maunya di mana gitu. Terus ini proses diskusi terkait apa namanya area mading teksnya di mana gitu dengan peserta didik. Nanti Bapak Ibu coba diinikan apa namanya didiskusikan. Baru di bawahnya nanti terkait dengan hasil akhir dari lingkungan kaya teksnya nanti dijelaskan seperti itu. Lalu di yang paling akhir jangan lupa sertakan umpan balik dari peserta didik. Apa sih yang mereka rasakan ketika membuat mading kelas? Apa sih yang mereka rasakan ketika melakukan proses membuat apa namanya literasi kelas gitu. Nanti itu ditampilkan di bagian belakang supaya nanti penguat kepada tim validator supaya aksi divalidasi.
Oke. Untuk umpan balik bebas ya Bapak Ibu ya, bisa di Google Form, bisa melalui WA, Bapak Ibu bisa chat di grup, kemudian di screenshot, atau mungkin Bapak Ibu bisa chat itu juga bisa, atau mungkin dari Google Form juga bisa gitu. Bebas, yang penting ada umpan balik dari peserta didik gitu. Ibu dan Ibu Eka, ada pertanyaan? Pencet mungkin ya, seperti Pak Tatang tadi. Oke, saya kembalikan dulu. Itu sekilas tentang aksi nyata terkait dengan penguatan literasi di sekolah. Nanti mungkin kalau yang SD, nanti akan bisa dijelaskan oleh Bu Mei. Ini kalau saya yang di tingkat SMK, gitu. Harusnya kurang satu ya, di tingkat SMP mungkin Bapak Ibu yang dari SMP nanti bisa sharing terkait hal-hal yang mungkin bisa lakukan untuk penguatan literasi di tingkat SMP, seperti itu. Terus setelah itu intinya saya di sini menjelaskan bahwa penguatan literasi itu sangat penting Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat aksi nyata yang maksudnya rapor pendidikannya bisa meningkat terkait dengan literasi peserta didik. Jadi kalau misalnya di kelas, Bapak Ibu, saya sharing satu lagi, bahwa kalau misalnya mungkin ini banyak ya sekolah yang sudah melakukan gitu, bisa juga membaca buku fiksi maupun non fiksi di awal kelas gitu, itu juga bisa. Misalnya 15 menit sebelum pembelajaran wajib membaca buku apapun yang dibawa gitu, itu juga bisa termasuk dengan penguatan literasi di kelas gitu. Nanti Bapak Ibu bisa sharing. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sharingkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di akhir. Nah, sekarang kita sambut Ibu Siti Mariam dari SDN Batu Ampar 13 pagi, Jakarta Timur. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Mary. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Surur. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Selamat siang Ibu. Senang sekali dalam suasana liburan Bapak Guru bisa hadir di acara webinar ini. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih, tidak kalah dengan Pak Surur. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh Ibu. Mangga Bu. Duduk sendiri di Taman Kartini. Cakep. Menanti pacar sejak pagi hari. Cakep. Cakep Ibu. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Sama-sama ya, Ibu. Perkenalkan saya Siti Mariam, panggilan akrabnya Bu Mary. Saya guru di SDN Batu Ampar 13 pagi, Condet Batu Ampar. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang satu wilayah dengan saya. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal kembali, Bu. Materi webinar kita siang ini yaitu gerakan literasi di sekolah dasar. Boleh saya share screen ya Bapak Surur ya? Boleh, silakan Ibu Mary. Kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat Ibu. Ya, gerakan literasi di sekolah dasar dengan topiknya pentingnya kompetensi literasi siswa dan guru. Menurut Perdirjen GTK nomor 0340 tahun 2022, kemampuan literasi adalah kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi? Literasi adalah kemampuan untuk mengenal, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol, visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Melalui pendekatan, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Seperti di awal tadi ada di kolom chat pendapat dari Bapak Ibu guru hebat itu semuanya benar ya. Karena banyak penafsiran, intinya adalah sama. Pentingnya literasi bagi siswa, yang pertama memperkaya pengetahuan dan kosakata, menambah informasi dan wawasan baru, meningkatkan kepekaan informasi, meningkatkan pemahaman, mengasah daya ingat, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, berpikir kritis atau bernalar kritis. Demi menciptakan siswa yang literat, guru pun perlu meningkatkan kecakapan literasinya. Maka dari itu, seorang guru harus memahami literasi secara mendalam, yaitu yang pertama, melakukan pembelajaran yang menguatkan kecakapan belajar siswa. Yang kedua, turut aktif mengembangkan kecakapan literasi dirinya. Apa sih pentingnya literasi bagi guru? Karena kan kebiasaan dari kita menganjurkan atau menyuruh peserta didik tetapi kita tidak melakukannya. Maka dari itu, pentingnya literasi bagi guru yang pertama kita menjadi teladan. Seorang guru yang aktif berliterasi akan ditiru oleh siswanya. Misalnya seorang guru yang aktif membaca, menulis, atau berliterasi lainnya, maka akan menginspirasi siswanya. Berpengaruh. Kemampuan guru terhadap literasi akan berpengaruh terhadap gairah siswa dalam berliterasi dan keaktifan guru dalam berliterasi. Maka akan memotivasi siswa dalam berliterasi juga. Konsep literasi dalam kurikulum Merdeka, literasi bukan hanya sekedar gerakan untuk menumbuhkan minat baca. Guru harus benar-benar melakukan proses pembelajaran yang tepat dan benar-benar meningkatkan kecakapan literasi siswa. Nah, bagaimana nih strategi pembelajarannya untuk meningkatkan literasi siswa? Guru harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat siswa dan kemampuan membaca siswa. Menyampaikan materi untuk meningkatkan motivasi dan minat baca siswa. Melakukan pendampingan agar siswa benar-benar paham teks pada bacaan. Karena kan di kelas itu beragam karakteristik siswa, ada yang sudah lancar membaca, terutama di kelas rendah ya Bapak Ibu guru ya, dan juga ada di kelas tinggi, jadi kita harus ada pendampingan untuk agar siswa dapat memahami apa yang dia baca. Strateginya adalah yang pertama banyak membaca, rajin menulis, melakukan riset, bergabung dengan komunitas belajar guru seperti yang sudah diterapkan di daerah Batu Ampar, Kramat Jati, Makassar ya Bapak Ibu ya dengan pimpinan Bapak Anang. Kebetulan beliau ada di tengah-tengah kita. Kita sudah bergabung di komunitas-komunitas belajar guru, saling berbagi, sharing-sharing tentang pembelajaran. Manfaat implementasi strategi literasi yang pertama, terbentuknya tim literasi yang akan menjadi motor penggerak dalam upaya penjaminan mutu literasi di sekolah. Biasanya pada pos perpustakaan, bagian perpustakaan situ sudah dibentuk organisasi Bapak Ibu ya. Ada namanya tim penggiatnya. Nah, itulah yang akan menjadi motor penggeraknya. Tersedianya program-program strategi sebagai acuan penguatan literasi, terwujudnya lingkungan fisik sekolah yang mendorong terciptanya budaya literasi, terciptanya komunitas sosial afektif yang mendukung budaya literasi. Selanjutnya ada dari manfaat implementasi strategi literasi, terciptanya lingkungan akademik yang mendorong siswa menjadi siswa yang well-being dan literat. Artinya dia perasaannya senang ketika melakukan literasi tersebut. Semakin banyak siswa dengan budi pekerti yang terus tumbuh dengan tingkat literasi tinggi.
dan terwujudnya sekolah dengan ekosistem literasi yang dapat menjadi model bagi sekolah lainnya. Strategi penguatan literasi baca tulis. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah, seperti tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Surur. Kemudian pengembangan lingkungan sosial emosional, dan penguatan lingkungan akademik. Yang pertama akan saya jelaskan pengembangan lingkungan kaya teks. Pengertiannya adalah siswa berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, tanda atau simbol, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, mural, tabel, papan buletin, grafik, gambar, puisi, serta berbagai bahan cetak lainnya. Ini kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks ya, menurut Kadlik dan Lesak tahun 2003. Nah, implementasinya bagaimana? Ketika kita tahun ajaran baru di kelas, biasanya guru-guru kelas itu sudah memulai dengan lingkungan kaya teks. Diawali dengan apa? Bagan-bagan pendukung literasi, bagan fungsional, karya teks yang dibuat oleh guru dan siswa, pajangan tulisan, dinding kata, sudut baca kelas, sehingga menciptakan ruang yang nyaman dan tenang. Kalau saya yang sudah saya lakukan itu membuat kesepakatan kelas, kemudian jadwal pelajaran, jadwal piket, dan juga papan presensi. Ketika anak datang ada ada fotonya, nanti mereka memasukkan kalau tidak hadir berarti tidak ada di gelas yang tertulis sakit, izin atau apa. Jadi mereka juga bisa melihat, oh hari ini temannya tidak hadir ini, melalui stik presensi kehadiran. Pengembangan keterampilan literasi, tekniknya itu kan ada 4, yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Yang kedua, penjelasan yang kedua yaitu pengembangan lingkungan sosial emosional. Lingkungan sosial emosional yang hangat kolegial itu maksudnya hubungannya ya, hubungan yang akrab antara kepala sekolah, rekan sejawat, warga sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat sekolah. Jadi terjalin hubungan yang erat sehingga kita bisa menerapkan program-program literasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan lingkungan akademik. Maksimalisasi pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, strategi pengembangan kapasitas siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk membaca dan menulis. Mendorong membaca digital untuk siswa melalui platform e-Jakarta atau perpustakaan digital. Ini dengan cara mendownload di aplikasi itu Play Store, di Android ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa meminjamkan buku, kemudian kalau sudah selesai boleh bukunya dikembalikan secara digital. Kalau yang saya sudah lakukan di sekolah yaitu saya bersurat kepada Sudin bagaimana bekerja sama untuk perpustakaan keliling. Mungkin nanti menunggu antrian belum ada balasan tapi sudah ada responnya. Seperti itu. Oke, lanjutan yang ketiga tadi, pengembangan lingkungan akademik, kolaborasi antar warga sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran secara baik dan terstruktur dalam wadah tim literasi sekolah. Kemudian menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan sebagai spesialisasi literasi yang bertugas mengkoordinir kegiatan. Kemudian kepala sekolah juga perlu mendorong iklim kerja kolaboratif. Di sekolah kami, SMP Tambah 13, kepala sekolahnya juga proaktif, selalu memantau kegiatan literasi. Kita setiap hari sebelum KBM itu dianjurkan untuk siswa literasi ya, baik literasi digital, literasi kebudayaan, literasi numerasi, dengan cara kita mengirimkan foto kolase pembelajaran kita. Itu sudah diterapkan di sekolah kami. Kepala sekolah memastikan bahwa kegiatan penguatan literasi berjalan dengan baik. Strateginya, yang pertama penguatan kapasitas fasilitator literasi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan seperti yang sekarang ini kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, penyediaan buku yang beragam, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan cakupan peserta ajar. Ini berkaitan dengan Sarpras yang menunjang. Kemudian peningkatan pelibatan publik, sharing session seperti yang sedang kita laksanakan hari ini.
Lanjutan dari strategi penguatan literasi sekolah yaitu penguatan tata kelola berhubungan dengan sarana prasarana. Mungkin di setiap sekolah Bapak Ibu berbeda ya. Nanti disesuaikan saja dengan keadaan di sana. Berkaitan dengan alokasi dana, nanti peruntukannya untuk kegiatan penguatan pelaku, peningkatan jumlah ragam belajar, sarana prasarana dan kegiatan-kegiatan yang menunjang literasi tersebut. Pembentukan tim literasi sekolah terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua siswa dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah. Selanjutnya ada pembuatan kebijakan sekolah yang menyatakan pentingnya literasi dan keterlibatan semua guru dan staf dalam menjalankan literasi. Jadi tidak hanya semboyan, anget-anget atau di awalnya saja, kemudian langsung hilang lenyap. Tidak seperti itu, program harus tetap berjalan. Menyediakan ruang di lingkungan sekolah untuk tampilan-tampilan teks yang tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Surur, lingkungan kaya teks. Nah, ini penerapan yang sudah saya kerjakan atau laksanakan setiap harinya ya. Dengan cara saya membuatkan jadwal literasi, numerasi pada anak-anak, ada jadwal mereka membaca buku cerita, ada jadwal mereka menceritakan liburan di hari Sabtu Minggu, kemudian kalau hari Kamis itu kegiatan ke perpustakaan, ada juga sekali waktu literasi digital, mereka saya perkenalkan dengan aplikasi Canva, membuat peta konsep. Seperti ini kemudian juga ada mewarnai untuk motivasi semangat literasi. Kalau dikasih mic mereka sangat senang bercerita di depan Bapak Ibu. Kemudian ada pendampingan bagi yang belum bisa. Ini udah ada jadwalnya jadi semua anak terakomodir, artinya diferensiasi prosesnya memang betul-betul saya laksanakan. Ini ada kegiatan murojaah di hari Jumat, murojaah baca Quran. Jadi tidak hanya literasi ilmu pengetahuan umum saja ya, agamanya juga pun kita sudah laksanakan. Nah, ini contoh-contoh lingkungan kaya teks yang ada di kelas. Kalau ini saya buat namanya labbook. Labbook ini adalah semacam rangkuman peta konsep pembelajaran yang ketika dibuka ini satu materi, jadi anak-anak senang untuk membacanya, melihatnya. Kemudian juga banyak lingkungan kaya teks ada di tangga-tangga sekolah, dibuatkan portofolio, ada pojok baca, seperti itu yang sudah saya laksanakan di sekolah dalam rangka peningkatan gerakan literasi di sekolah dasar. Kemudian juga saya mengajak rekan-rekan untuk membantu program yang sudah dicanangkan kepala sekolah, bagaimana meningkatkan kegiatan literasi di sekolah dasar. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, saya simpulkan, apa sih jadinya literasi itu? Kemampuan literasi itu tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan literasi merupakan kemampuan lintas disiplin serta keilmuan dan menjadi kemampuan dasar yang memudahkan peserta didik untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Karena pesan Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, pembelajaran itu sepanjang hayat. Demi menciptakan peserta didik yang literat. Pendidik juga harus meningkatkan kecakapan literasinya. Jadi tidak hanya menyuruh, menganjurkan, sedangkan gurunya tidak melaksanakan, maka tidak akan menjadi contoh. Yang sudah dicontohkan maka akan jadi pembiasaan. Maka dari itu, pendidik harus memahami literasi secara mendalam, melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik, dan turut aktif mengembangkan kecakapan literasi dirinya, baik ada perlombaan atau mengumpulkan puisi atau cerpen, bisa juga itu sebagai dikategorikan dalam rangka meningkatkan kecakapan literasinya. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator Bapak Surur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mary, luar biasa sekali pembahasannya terkait literasi. Ini jauh lebih kompleks ya,
kalau di SD itu lebih kreatif nih gurunya, lebih apa ya namanya ya, lebih banyak tadi pernak-perniknya, lebih banyak hal-hal yang mungkin menurut guru SMA tuh, wah ini ya apa namanya banyak perintilannya gitu loh Bu Mary ya. Kalau di SMK kan lebih simpel karena mungkin kita lebih ke esensinya, tapi kalau ke SD kan mungkin anak-anak lebih suka yang colorful gitu ya Bu ya. Nah, Ya. boleh ya Bu, sebelum kita ke materi yang apa namanya penyusunan 45 topik, boleh tanya terkait literasi. Tadi kan banyak tuh yang tadi Ibu apa namanya coba di kelas ya terkait dengan pernak-pernik yang mungkin disuguhkan ke siswa gitu kan. Itu kalau misalnya pendanaannya itu seperti apa Bu? Beli kertas, mungkin beli bahannya, gitu. Mungkin bisa dijawab Bu. Sejak ada arahan dari pusat tidak boleh memungut ini itu, kita agak susah untuk mengembangkan diri ya Pak ya. Jadi Oke. sebelum ada peraturan itu di awal masuk, saya sudah memberitahukan kepada orang tua murid untuk membeli map yang ada resletingnya untuk saya masukkan sebagai portofolio. Nah, isi di Oke. sana sudah ada kertas origami, lem, gunting, dan sebagainya. Jadi ketika ada yang sifatnya berkreasi untuk pajangan kelas, membuat kesepakatan kelas, tidak minta lagi. Dan itu sebelum ada peraturan. Oke, berarti swasembada Iya, sendiri ya Bu ya. iya. Oke, sebelum nanti kita akan ada buka sesi tanya jawab, tapi setelah Ibu Mary menjelaskan terkait kiat sukses penyusunan aksi nyata 45 topik ya Bapak Ibu ya. Boleh Nanti silakan. pertanyaannya digabung aja gitu ya Pak? Ya, di akhir aja Bu, supaya kita Siap, siap. mempersingkat waktu. Siap. Oh ya, Waktu tidak bisa disingkat Pak, efektif. Oke. Bu Mary, mohon izin sebentar info terkait absensi. Bapak Ibu silahkan absensi di kolom chat sudah saya bagikan dan juga di kolom grup WhatsApp juga sudah ada. Silahkan isi 2 link ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah link absensi Bapak Ibu untuk webinar hari ini, dan yang kedua adalah terkait dengan refleksi atau umpan balik terkait webinar kali ini. Baik, silakan Bu Mary dilanjutkan. Terima kasih. Kelihatan di layar Bapak Ibu? Oke, sudah Bu. Siap. Ini menurut versi saya ya. Kebetulan saya narasumbernya, jadi menurut versi saya. Ya, semoga bisa mewakili versi-versi yang lain. Yang pertama nih, pastikan pemilihan topik yang mudah dan dapat dikuasai. Ketika Bapak Ibu guru scroll atau klik itu topik-topik di PMM, dilihat dulu berapa banyak modulnya, kemudian kira-kira aksi nyatanya seperti apa, bisa nggak saya terapkan gitu. Yang kedua, simak tayangan videonya, catat hal-hal yang penting untuk dibuatkan resumenya. Kemudian yang ketiga, menonton video dan menjawab soal bisa dikerjakan setelah selesai mengajar. Di hari Senin sampai Jumat, buatlah dokumentasi yang berkaitan dengan aksi nyata yang sedang dibuat. Baik itu praktik mengajarnya, ataupun hanya presentasi atau refleksi diri. Semua tergantung apa yang diminta oleh sistem. Buatlah aksi nyata dalam bentuk words. Bila mau lanjut ke Canva atau PPT, silahkan saja. Tetapi saya tegaskan di sini, sistem tidak mengharuskan membuat dalam bentuk Canva atau PPT. Dalam bentuk Word pun itu bisa di-save dulu dalam bentuk PDF. Saya sudah membuktikannya, hanya 2 lembar itu lolos validasi. Yang penting urutan yang diminta, apa saja itu ada di dalam aksi nyata Bapak Ibu ya. Intinya adalah sesuai yang diminta atau rinciannya. Uploadan file juga sesuai yang diminta, misalkan dalam bentuk PDF maksimal 10 MB, kalau di atas itu malah sistem tidak akan menerima, maka kita convert dulu. Ada juga yang dalam bentuk MP4, video, atau kalau untuk semangat guru 2 itu MP4 tapi tidak menampilkan wajah, hanya suara, tergantung yang dimintanya. Nah, umpan balik di sini kadang-kadang ada salah pengertian.
setelah kita share itu bukan umpan balik, tetapi maksudnya umpan baliknya tidak dihitung oleh sistem ya. Yang dimaksud umpan balik di sini yang ada di dalam topik yang kita kerjakan itu. Biasanya saya sebelumnya meminta rekan-rekan sejawat atau kepala sekolah atau siswa untuk memberikan umpan balik. Tapi sebelumnya saya sudah share dulu nih apa yang saya buat. Yang umpan balik yang sudah saya kerjakan itu melalui Gform, lisan atau wawancara, atau tulisan di kertas. Bila ATM dari orang lain, utamakan pembukaan, umpan balik, dan penutup dari kita sendiri. Karena sistem akan mendeteksi yaitu apa AI ya kemarin tuh Pak Dharma bilang itu akan langsung terlihat. Ada tulisannya seperti ini. Aksi nyata Anda terindikasi dengan mirip orang lain. Silakan dirubah dan jangan terburu-buru. Seperti itu tulisannya biasanya. Yang terakhir, kerjakan semua dengan ikhlas, tanpa beban di hati, karena semua itu berbalik ke diri kita tanpa kita sadari. Banyak ilmu pengetahuan yang baru yang kita dapatkan dan kita sudah implementasikan di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bayangkan kalau ilmu ini kita dapatkan di tempat perkuliahan Bapak Ibu, kan sungguh merepotkan ya waktunya, daya jangkaunya. Kebetulan ini bisa santai-santai di rumah, kita sempat-sempatkan. Tadi saya bilang ada hanya di Word 2 lembar bisa divalidasi, ini contohnya. Ya, ini 2 lembar saja. Pembelajaran aksi nyata pendidikan inklusif. Nanti kalau mau minta filenya, tolong berkabar ke Pak Surur dulu ya. Saya takut melanggar ini. Nah, ini contohnya. Jadi ada rinciannya yang diminta apa, ini dihadirkan. Pendidikan inklusif, jadi saya waktu itu praktek pembuatan ondel-ondel, artinya inklusif kan keberagaman siswa itu beragam. Jadi ketika ada praktek ternyata itu bisa mewakili semua yang low atau yang high bisa mengikuti dengan baik. Hanya 2 lembar. 2 lembar saja. Ini langsung dapat. Nah, ini umpan baliknya saya tulis di ketik, kemudian saya fotokopi, saya foto dari anak-anak. Seperti itu. Yang kedua, membuat buku refleksi. Ini sudah ditandatangani Bapak Anang, kebetulan beliau hadir. Ini saya memberikan contoh yang tak sengaja ada yang seperti ini. Maksudnya yang bentuk watch ya, karena saya buat cuma 2. Seperti ini, kita jelaskan dulu model-modelnya apa, kemudian kita lanjut ke jurnalnya. Nah, ini contoh-contoh jurnal harian, jurnal bulanan. Seperti ini sudah ada di materinya Bapak Ibu ya, tinggal diketik ulang saja. Nah, ini yang contoh saya buat buku jurnal refleksinya waktu itu tentang pembelajaran seni musik. Sudah tanda tangani, kemudian saya foto juga, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik seperti ini. Nanti anak-anak kita pilih sampel aja ya, minimal 3 atau 4 sampel aja. Ini kemudian kita foto. Kemudian ada foto kegiatannya karena pembelajaran waktu itu seni musik. Seperti ini. Dan ada foto kita berkolaborasi dengan teman sejawat bagaimana tentang pembelajaran dan aksi nyata yang saya buat tentang buku refleksi. Seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Kemudian saya juga awalnya itu membuatnya sebentar. Membuatnya itu melalui dokumen Word ya Bapak Ibu. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini saya buatnya seperti ini dulu. Saya buatnya seperti ini dulu, karena kenapa? Kalau kita membuat langsung di Canva, kadang-kadang kan nggak ada ide. Ini sesekali ketika ada waktu saya buat. Ini banyak Bapak Ibu, ini semua turunan atau yang saya ambil dari sini baru saya pindahkan ke Canva. Ini banyak sekali. Tapi nanti kalau filenya diminta, nanti izin dulu dengan Pak Surur. Khawatir kena pasal Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kalau mau di ATM silakan. Barangkali ini bisa menjadi rujukan. Nah, ini merupakan yang saya tulis, yang saya tuangkan dilanjutkan ke Canva dari sini dulu. Jadi ide-idenya dari sini ini seperti umpan baliknya. Umpan baliknya nanti ditulis disalin ke Canva. Nah, kemarin ada pertanyaan di grup.
Kok bisa 45, sedangkan itu sebagian untuk kepala sekolah? Bisa, karena pilihannya boleh kepala sekolah, boleh wakil, boleh guru, boleh berkolaborasi. Nah, waktu itu saya tentang supervisi, saya datang ke kepala sekolah, "Ibu, mohon maaf izin, saya mau melakukan aksi nyata supervisi. Apa yang saya harus persiapkan?" Nah, anjuran ibu kepala sekolah, saya harus menyiapkan eh, perangkat pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian media. Nanti disepakati hari apa ibu itu datang melihat pembelajaran yang dimaksud. Nah, persiapan dari kepala sekolah pun membuat file-file atau format-format penilaian yang terkait dengan supervisi. Jadi pada saat itu kepala sekolah membuat aksi nyata supervisi, kapasitas sebagai supervisornya, kepala sekolah itu sendiri, jadi di dalamnya agak beda. Kalau beliau melampirkan file-file atau format foto-foto guru yang sedang disupervisi, kalau saya terkait perangkat saya dan cara mengajar saya itu foto-fotonya. Kemudian umpan baliknya juga beda. Umpan baliknya nanti kalau yang supervisi kepala sekolah sebagai kepala sekolah, sedangkan kalau di supervisi yang saya buat, kepala sekolah pendapatnya tentang supervisi yang tentang pembelajaran di saya. Artinya di sini baik kepala sekolah maupun guru atau misalkan guru mata pelajaran itu semua bisa Bapak Ibu. Jangan nanti, itu buat guru kelas, itu buat wakil, buat kepala sekolah, tidak. Makanya teknisnya seperti apa, itu dibaca dulu. Seperti itu, jadi intinya semua bisa melakukan aksi nyatanya. Jangan nanti bilang, saya nggak bisa di Canva, saya nggak bisa di PowerPoint. Itu tadi sudah saya share, hanya 2 lembar. Yang penting rinciannya itu sudah mewakili yang dimaksud. Upload-annya juga. Jadi tidak ada di sistem buatlah dalam bentuk Canva, PPT tidak ada. Jadi berusaha dulu bagi yang lain yang belum membuat, dicoba dulu. Nanti apabila ada pertanyaan, kesulitan, insya Allah saya bisa bantu terkait saya sudah mendapatkan 43 sertifikat. Sebentar, ini ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, Bu Mary ya. Masya Allah. Ini sertifikat yang saya sudah mergi di PDF, semua sudah saya gabung. Jadi artinya saya berbicara di sini memang ada bukti fisiknya. Sudah saya download semua sertifikatnya. Di profil PMM Bu Mary juga bisa dilihat ya, untuk bintangnya sudah berapa gitu ya Bu ya. Ada 44 karena yang satu belum, masih menunggu karena itu aksi nyata yang baru. Mungkin para tim penelaannya sedang liburan. Betul. Ya, Bu. Ya, jadi menunggu. Jadi kalau kita membuka itu menunggu pusing gitu. Belum juga. Mendingan kita mengerjakan yang lain. Sesekali aja mengecek. Barangkali sudah terbit, barangkali perlu direvisi atau seperti apa. Nanti insya Allah kalau ada kesulitan saya bantu ya melalui Pak Surut juga bisa. Atau misalkan mau ATM punya saya boleh. Tapi terkait tadi perizinannya, saya tergantung Bapak Komandan nih. Oke, Ibu sebenarnya saya ini dulu ya, konfirmasi dulu ya. Untuk terkait template aksi nyata yang tadi yang tadi Ibu Mary sampaikan itu sebenarnya boleh saja untuk di-share. Tapi nanti konsekuensinya Bapak Ibu yang meng-ATM tolong jangan plek ketiplek ditiru gitu. Kasihan Bu Mary juga dan nanti dampaknya juga ke Bapak Ibu semua. Nanti akan tidak lulus. Tadi ada AI ya, ada koreksi pertama itu di PMM sebelum ke kurator manusia itu ke robot dulu. Kalau misalnya ada yang mirip dengan aksi nyata sebelumnya, itu nanti akan tidak lolos kurasi dan dicap plagiasi atau plagiarisme gitu. Makanya boleh saja Bu Mary untuk menge-share, tapi nanti bisa di ATM-nya jangan plek-ketiplek, diganti nama aja terus dikirim. Jadi itu tidak ada etikanya kalau seperti itu. Jadi harus dimodifikasi, mungkin warnanya diganti, kata-katanya diganti, hanya template-nya saja yang mungkin bisa dijadikan rujukan. Seperti itu ya Bu Mary ya. Tadi saya, mohon maaf, tadi kan saya bilang bukan template-nya Pak, tapi saya mempunyai dalam bentuk words. Nah itu lebih kreasi sendiri. Tadi kan saya buat bentuk words.
Tapi itu juga kalau dapat izin dari Bapak ya, nanti saya kena pasal kan nih. Sebenarnya sah-sah aja Bu, cuma nanti Ibu dikasih apa ya namanya, di atasnya sebelum sebelum Ibu nge-share itu kan di Word-nya masing-masing aksi nyata sudah ada. Di atasnya itu dikasih notis Bu, kayak tolong di ATM kalau misalnya dikena plagiasi jangan salahkan Bu Mary gitu loh. Jadi kata-kata yang mungkin Ibu bisa nanti literasinya seperti apa, supaya teman-teman bisa belajar, bisa meng-ATM tapi nanti tidak kena pasal seperti itu. Apa yang untuk aksi nyata yang terkait dengan kepala sekolah itu banyak ya Bapak Ibu, yang KOSP itu ada tahap kenali, mahir, siap, berkembang, kemudian juga ada rapor pendidikan, itu bisa kolaborasi. Nanti dijelaskan di PMM itu saya di sini sebagai kepala sekolah. Jadi artinya baik kepala sekolah, guru bidang studi, guru MAPA atau guru kelas, itu semua mempunyai kesempatan yang sama. Jangan sampai berpikir, itu untuk guru kelas, itu untuk kepala sekolah. Buktinya saya sudah mengerjakan semua walaupun saya bukan kepala sekolah ataupun guru bidang studi. Semua sudah saya kerjakan tergantung rincian apa yang diminta, yang penting itu sudah sesuai arahan yang diminta, maka insya Allah akan divalidasi. Oke, baik Bapak Ibu, plus dong untuk Bu Mary, Masya Allah, untuk 45 aksi nyatanya yang 2 masih proses untuk sertifikatnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya saya baru 9 aja udah apa ya Bu, bosan gitu. Nah, ini mungkin nanti saya akan bertanya sebelum nanti saya bacakan pertanyaan baik di live chat di Google Meet maupun di YouTube. Ternyata di YouTube juga tadi saya tengok ramai juga Bu, ratusan orang yang join. Nah, Ibu Mary, boleh nggak saya tanya terkait yang tadi? Berapa sih Bu, berapa lama Ibu menyusun aksi nyata nih untuk yang 45 aksi nyata yang sudah Ibu selesaikan, dari kapan dan konsistensinya seperti apa? Terus pernah ada bosen nggak? Lalu kalau bosen tuh ngapain? Silakan Ibu. Jadi awal saya masuk di 13 itu kebetulan saya lolos P3K, ditempatin di 13 formasi. Nah, di sana kan kepala sekolahnya setiap hari ada rapat koordinasi atau briefing gitu ya, briefing pagi atau briefing sore. Nah, beliau berkata begini, coba itu guru-guru di sini buka PMM, nanti raport kita akan hijau gitu. Terus saya bingung itu apa sih PMM, saya cari tahu, saya pelajari, kemudian saya membuat satu Merdeka Belajar, itu 6 bulan salah terus. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Saya bilang ini kok salah terus seperti apa, sampai saya akhirnya mau menyerah. Tapi saya coba mencari tahu, lihat di YouTube, lihat di mana berbagai sumber. Oh, ternyata kesalahan saya itu di Merdeka Belajar rinciannya. Tidak runtut apa yang diminta, apa yang saya jelaskan. Jadi nggak nyambung gitu. Kemudian saya coba, alhamdulillah setelah 6 bulan saya buat itu lolos validasi. Setelah itu karena dapat 1 biasanya kan girang ya, senang, ih dapat 1 nih, Iya coba betul, lagi. pengen nyoba lagi. Coba lagi. Nah, mulai di situ mulai tahu triknya. Oh, di sini kesalahannya, oh dimintanya video, dimintanya umpan baliknya bukan begitu gitu. Mulai di situ. Jadi saya awal tuh sambil lihat video, kerjakan soal, nanti kalau nggak bisa jawab Bu, tenang aja ada Mbah Google yang bantuin. Oh, saya nggak tahu nih, cuma tadi refleksinya itu buat sendiri ya. Coba tanya di Google, nanti dicatat tuh yang penting-pentingnya yang di dalam video tersebut. Nah, nanti misalkan kita mau memilih seperti tadi diferensiasi, ada pilihannya membuat lingkungan kaya teks. Nah, sambil kita mengerjakan itu, sambil juga kita praktekkan di pembelajaran kita. Kita kaitkan. Seperti saya tuh yang tadi yang tools online, memperkenalkan aplikasi Canva, saya kebetulan materi ajar gaya, saya membuat peta konsep gaya. Artinya pembelajaran yang sedang kita pelajari sekarang ini kita hubungkan, kira-kira ini cocok nggak ya kemana-kemana seperti itu. Jadi pembelajarannya dengan teorinya itu nyambung, gitu Bu. Seperti itu Bapak Sugeng. Baik, terima Kemudian kasih kalau ditanya Bu ada nggak rasa bosan? Ada. Oke. Waktu itu sampai 30 saya mengerjakan dari Agustus tahun lalu. Jadi setiap Sabtu Minggu saya kerjakan, teorinya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu aksi nyatanya. Setelah 30 saya bosen. Saya vakum 3 bulan nggak saya ngerjain apa-apa, bosen soalnya teman-teman nggak ngerjain. Masa saya sih berpikir seperti itu.
Tapi ketika saya mengerjakan raport pendidikan, di situ kan ada identifikasi, kemudian refleksi benahi, oh ternyata ini nyambung di PMM, Iya, ternyata iya. ini bisa meningkatkan mutu, peningkatan kompetensi gurunya. Wah, berarti saya bisa angkat nama sekolah nih, di situ ada gairah lagi untuk mengerjakan. Waktu itu dalam 1 bulan 10 aksi nyata itu saya kerjakan dan 10-10-nya lolos. Kemarin 3 itu tidak lolos, kemudian saya suruh revisi. Saya revisi 1 kali yang 3 itu, yang tools online, numerasi dan literasi 3 itu, terus masih disuruh revisi. Kalau Anda tidak, berkenan, bisa melakukan, banding, ada di kotak bawahnya tuh. Iya bisa Bu banding. Kemudian saya ketik banding, iseng-iseng, saya belum pernah nyoba banding. Udah kayak pengadilan aja ya Bu ya, dibanding-banding. Iya, saya tulis di situ kan, mohon maaf, izin bertanya, ini aksi nyata saya sudah 2 kali direvisi, kenapa masih terindikasi tidak sesuai? Mohon informasinya di bagian mana yang salah. Saya kirim itu 3-3-nya seperti itu kalimatnya, itu kejadiannya tuh saya ingat betul sebelum maghrib. Setelah habis maghrib saya cek lagi langsung ada tertulis, sertifikat tersedia. Saya pun kaget, lah ini cepat banget Alhamdulillah. responnya. Ternyata dipikir saya suruh naik banding, ada balasan banding dulu, ternyata langsung tertulis sertifikat tersedia. Kenapa saya seyakin itu? Karena memang runtutannya, apa yang diminta sudah sama, jadi makanya saya yakin, makanya saya naik banding, gitu. Seperti itu. Oke, Ibu Mary, terima kasih pencerahannya. Nah, waktu itu Bu Mary nggak ini ya, maksudnya nggak mudah menyerah ya, ketika udah gagal gitu kan. Oh, cari nih di YouTube, cari nih di Google gimana sih cara bisa lolos gitu. Nah, Bapak Ibu di sini yang apa namanya ikut webinar kali ini, alhamdulillah nih banyak ilmu banget. Nggak usah cari di Google, nggak usah dicari di YouTube gitu, udah langsung di pakarnya Bu Mary yang sudah memang menyelesaikan terlebih Ada dahulu. 1, mohon maaf nih Pak Suruh, saya potong. Ya. Ada 1 kemarin di, kesehatan reproduksi. Memang infokus di kelas saya itu tidak terlalu jelas. Itu kan nggak jelas. Kemudian ditulis begini, tolong diperbaiki. Saya lihat saran perbaikan. Coba di SS video Ibu karena layarnya tidak ada gitu. Memang saya lihat nggak ada gambarnya. Terus saya berpikir ini kan kejadiannya sudah lewat. Udah prepare segala macam, anak-anak pun belum tentu mau koordinasi kan. Betul. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ya biar ini cuma minta Lolos. gambarnya doang. Terus saya pikir, lah saya kan bisa KineMaster, saya bilang. Ngapa nggak itu saya manfaatin. Jadi videonya itu saya bawa ke KineMaster, di bagian papan tulisnya saya kasih slide-nya. Jadi seolah-olah saya menuju papan tulis. Ini loh gambarnya, ada. Saya tampilkan Mbak ya, pembuktiannya. Jadi saya nggak bikin lagi. Cerdas sekali Mary, Masya Karena yang Allah. diminta hanya videonya. Iya betul. Bentar ya. Betul Ibu. Oke, itu bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu semua ya. Oke, kita langsung ke Pak Anang ini. Pak Anang sudah angkat ini. Pak Anang dulu deh. Boleh, silakan Pak Anang. Terima kasih Pak Surur. Iya, betul Bapak. Sururnya 2 kali ya. Kebetulan saya dulu pernah satuan pendidikan dengan Ibu Mary dan luar biasa. Aplaus dulu dong untuk Bu Mary. Tepuk tangan Ibu Mary. Jadi Bu Mary itu kalau kita lihat dari segi usia, itu usianya itu tidak muda Pak. Ya, mungkin seusia saya, sama tapi dengan semangatnya saya. Masih muda ya Pak Anang ya, Bu Mary ini ya. Jadi gimana Pak Anang? Masih tersambung? Ya, saya lihat di webinar ini, yang ikut webinar sekarang ini adalah guru-guru yang muda-muda dan mempunyai potensi. Cuman kadang-kadang dari segi yang tadi tuh kiat-kiat daripada Bu Mary bisa menyelesaikan PMM-nya ini bisa sampai 45 ya. Itu poin yang ke-10 Pak. Ya, poin yang ke-10.
ikhlas. Ya, ini kita kadang-kadang saya juga kebetulan sebagai pimpinan ya suka memberikan motivasi, ayo baik motivasi dari dalam maupun dari luar gitu kan. Itu semuanya itu kan tergantung daripada keinginan kuat daripada gurunya masing-masing. Jadi Betul, pada Bapak. kesempatan hari ini teman-teman, ini kebetulan ada guru saya juga, kemudian ada teman-teman saya juga ya. Ini seluruh Indonesia kayaknya lihat karena Iya, saya betul. share juga di Ada yang dari Lampung, Maluku, Kendari, ya, Sulawesi, NTT, Jawa Timur. Ini se-Indonesia, Bapak. ya. Saya share juga di grup kemarin yang waktu pelatihan di Solo itu. Jadi maksud saya jangan jadikan umur itu alasan untuk kita tidak berkarya, Pak. Iya, Kalau betul. andai kata di Indonesia ini ada 1000 macam Bu Siti Maryam ini, mungkin akan terjadi perubahan yang signifikan di dunia pendidikan ini. Jadi maksud saya, kita bukan saya bukan pertanyaannya, tapi saya ingin teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini mempunyai motivasi yang kuat. Itu tadi Bu Mary sudah bilang, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Nah, dengan usaha yang Bu Mary lakukan saat ini, itu hasilnya juga terlihat dan itu akan mengangkat derajat. Buktinya apa? Nah, hari ini Bu Mary itu didaulat untuk menjadi narasumber. Padahal kalau kita melihat dari struktur di sekolahnya itu Bu Mary itu sebetulnya jauh di bawah gitu loh. Dia bukan wakil kepala sekolah, dia bukan bendahara, tapi dia ingin ada sesuatu yang bisa dia berikan untuk dunia pendidikan ini. Jadi maksud saya, teman-teman, ayolah dalam kesempatan hari ini, kali ini, ayo apa yang bisa teman-teman kerjakan. Saya pikir teman-teman yang hadir di sini lebih hebat daripada Bu Mary, tapi kadang-kadang motivasinya itu yang kurang ya, termasuk Iya, saya. Pak. Mohon maaf, Pak Anang dari sekolah mana, Pak? Apa kepala sekolahnya Bu Mary dari Ya, saya dulu mantan kepala sekolahnya Bu Mary. Oke, sekarang tugas di mana, Pak? Tugas di Batu Ampar 06, kebetulan sekolah kami itu sekolah penggerak gitu ya. Oh iya, Pak. Angkatan pertama. Itu saja mungkin Pak Surur. Ya, terima kasih Pak Anang. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk guru-guru yang lain dan bisa menyelesaikan PMM ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Salvia. Ibu Salvia, boleh silakan. Halo, Bu Salvia. Bu Salvia boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke, tidak respon. Kita ke Bu Desi. Bu Desi, silakan. Oh, Bu Salvia. Bu Salvia. Halo, Bu Salvia. Sudah bisa. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu pertanyaannya. Apa kepencet nggak bertanya? Nggak bertanya, maksudnya tadi kepencet ya, Ibu ya? Iya, kepencet nanti. Oke. Sekarang Bu Desi, boleh Bu Desi silakan. Iya. Iya, boleh. Silakan Ibu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Bu Desi dari sekolah mana? Berapa kan orangnya? Ini Bu Salviahnya juga ngomong. Saya duluan atau Bu Salviahnya nih? Salviah, Bu Desi. Bu Salviah tadi katanya kepencet. Oke, saya dari Kota Pekanbaru, Pak. Dari SD Negeri 95 Pekanbaru. Dari Pekanbaru, oke. Dari Riau berarti ya? Iya, dari Riau. Oke, silakan pertanyaannya. Bu Maryam, ini dari seberang nih, dari Sumatera. Begini Ibu, saya tertarik nih dengar cerita Ibu. Kebetulan Ibu ini tahun pertama saya menjadi guru kelas, seorang guru kelas. Karena sebelumnya 10 tahun saya mengabdi sebagai tenaga administrasi sekolah. Jadi di dunia pendidikan juga, cuman baru merasakan yang realnya menjadi seorang guru.
terutama guru kelas. Karena dulu basicnya bahasa Inggris, jadi itu hanya guru mapel dan belum berkecimpung di dunia yang kayak PMM seperti sekarang. Mungkin begini Bu Mary, tahun pertama saya dijadikan guru kelas, saya punya niat dan motivasi seperti yang Bapak Anang bilang tadi, umur tidak menentukan langkah kita harus punya motivasi yang kuat kan Bu. Begitupun saya juga punya motivasi itu, tapi hanya saja terkadang saya bingung melangkahnya kemana. Begini Bu, saya sudah berusaha mempelajari PMM, mengerjakan pelatihan mandiri, dan sekarang lagi tahap aksi nyata. Cuman terkadang saya mungkin karena baru ya Bu, jadi kadang saya berusaha untuk melihat begini gitu. Jadi saya pun jujur, saya pun bingung harus belajarnya dari mana gitu. Karena sampai saat ini saya masih aktif Bu mengikuti webinar-webinar online yang dilakukan oleh manapun gitu. Misalnya kayak guru inovatif IT atau ruang guru atau diklat online sebagainya gitu. Hanya karena saya ingin meningkatkan kemampuan atau skill saya mungkin untuk menjadi guru yang benar-benar profesional gitu ya kan Bu. Jadi terkait PMM ini yang mau saya tanyakan Bu, kira-kira dengan bukan kasus ya, cerita seperti saya gitu yang baru berkecimpung lebih kurang 1 tahun ini, apa yang bisa saya lakukan step by step dari PMM hingga saya bisa meniru seperti Ibu mungkin menyelesaikan 45 aksi nyata gitu dengan baik dan dengan step by step secara teratur yang membuat saya tidak bingung, ini disentuh, yang akhirnya saya puyeng kan Bu gitu. Jadi biar lebih teratur dan terarah gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desi. Silakan Bu Mary langsung dijawab saja. Ya tadi di awal sudah saya paparkan ya Ibu Desi ya. Pilihlah topik yang sekiranya mudah. Banyak kok Bu, banyak. Misalkan tentang pembiasaan di profil pelajar Pancasila. Misalkan Senin apa, Selasa apa, itu jadi bukan dalam bentuk lagi mengajar, kita hanya perlu gambarnya aja. Atau misalkan tadi ada juga tentang refleksi diri. Kita tentang refleksi diri kita ketika kita menjadi di bimbingan konseling. Jadi banyak yang tidak terkait dengan pembelajaran. Seperti itu nanti bisa Ibu japri ke saya bagaimana untuk untuk cara mudahnya. Misalkan gini, ada transisi PAUD. Yang pertama itu PAUD 1 tentang PBDB. Jadi Ibu menceritakan bagaimana PBDB di sekolah Ibu. Transisi PAUD 2 itu tentang pelaporan hasil belajar. Nah, bagaimana Ibu menceritakan di situ bagaimana melaporkan laporan hasil belajar, nanti ada peragaan pembagian raport dengan teman sejawat. Jadi tidak perlu foto-foto yang banyak, yang penting rinciannya yang diminta. Kemudian misalkan KKTP. KKTP itu dijelaskan ada 3, deskripsi kriteria, rubrik, atau interval nilai. Artinya banyak di PMM itu yang tidak berhubungan dengan kegiatan di kelas, foto-foto lagi ngajar atau enggak, banyak Bu. Jadi itu seperti itu. Misalkan tentang 3 dosa pendidikan, perundungan, intoleransi, kekerasan seksual, kemudian keyakinan kelas tentang disiplin positif. Artinya banyak yang kita ambil topik-topik, tapi kita nih bingung. Kok saya kan nggak guru kelas, kok saya bukan guru mapel apa gimana yang untuk foto anak-anak itu tidak seperti itu, Bu. Kalau memang pembuktiannya atau dokumentasinya diminta Ibu ada foto kegiatan kelas, nah itu namanya kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi Ibu yang perinciannya, Ibu yang deskripsikannya, nanti fotonya numpang sama teman. Besok saya ke kelas Ibu ya, ada pelajaran apa. Nah, itu nanti dimasukkan di situ. Nanti minta umpan balik dari siswanya. Artinya ketika kita tidak pegang kelas pun, namanya kolaborasi rekan sejawat itu ada, boleh. Sah-sah aja. Seperti itu Ibu. Nanti misalnya Ibu masih kurang jelas, boleh japri ke saya. WA saya ada di grup ya Ibu ya. Silakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Mary menjawab ya Bu Desi, mudah-mudahan terkait dengan apa yang mungkin menjadi keresahan Bu Desi nih, mau mulai dari mana gitu kan. Pokoknya intinya mulai aja dulu Bu Desi, saya juga dulu bingung gitu. Ini mau mulai dari mana ya, sedangkan teman-teman yang lain juga ngapain sih bikin aksi nyata? Gak taunya sekarang, ini mungkin disclaimer ya buat Bapak Ibu semua, kedepannya ini PMM itu menjadi semacam media sosialnya untuk guru ya Bu Mary ya, karena nanti akan ada penilaian kinerja untuk guru itu sudah mau diluncurkan tuh kemarin kan. Tadi Nanti di awal saya udah bilang ya Pak, saya pertama Merdeka Mengajar itu 6 bulan dengan berkali-kali revisi awalnya. Jadi sampai emang seperti itu awalnya. Mungkin yang harus lain juga gigih sama. ya. Iya. Terus kemudian untuk refleksi kompetensi juga Bapak Ibu yang berstatus PNS itu terakhir nanti bulan Januari tanggal 31 2024 itu terakhir di PMM. Jadi PMM ini banyak nih kalau mau kita kulik, nggak hanya aksi nyatanya saja, nggak hanya pelatihan mandiri, tapi juga inspirasi-inspirasi yang lain. Begitu ya Bu Mary ya. Terus ini ada pertanyaan lagi satu Bu dari Ibu Alimah. Ibu Alimah, bagaimana sih cara membuat umpan baliknya? Bu Mary mungkin masih bingung ini. Membuat umpan balik itu seperti apa? Kan di PMM itu ada yang diminta namanya umpan balik. Umpan balik itu versinya macam-macam. Ada umpan balik kita ke kepala sekolah, misalkan di supervisi, ada umpan balik di rekan sejawat. Kemudian juga ada umpan balik dari siswa terkait pembelajaran yang kita kerjakan hari itu. Nah, modelnya seperti apa? Kalau ringkasnya ya, kalau malesnya gitu, kita foto anak, dia ngomong apa kita tulis, nanti kita ketik di komputer. Jadi nggak pakai tulisan anak. Atau kalau kita memang sudah prepare, kita buatkan tulisannya, kita fotokopi, kasih ke anak, nanti kita foto. Seperti itu. Jadi ada yang sifatnya lisan, ada yang sifatnya tertulis. Begitupun dengan teman. Kemudian kalau dengan teman biasanya saya memakai Gform. Nanti saya screenshot. Nggak banyak sih Bapak Ibu, minimal 5 orang sudah lolos kok. Nggak mesti harus punya teman 20 dulunya ngisi, enggak. Iya. Saya selalu minimal 4 orang atau 5 orang, seperti itu. Iya Bu. Saya 3 orang juga lolos Bu. Cuman dari ini. Kalau saya tuh lebih suka yang simple yang ini. Kalau saya ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa cari yang lebih simpel menurut Bapak Ibu gitu. Kalau saya lebih ke ini Bu, chat WhatsApp gitu. Nanti itu di screenshot Boleh juga juga tuh di bisa. screenshot, boleh. Banyak cara kok. Ya, Oke. banyak cara. Ini ada juga nih di tengah-tengah kita Bapak Dharma Kusuma yang kemarin memberikan ini pengarahan terkait tips lolos aksi nyata. Kebetulan beliau juga duta Canva. Beliau bilang katanya PMM ini emang super apps bagi guru gitu. Jadi memang semua nanti akan migrasi ke sana. Perlu Bapak Ibu ketahui juga di PMM sekarang sudah terbit ya Ibu ya sertifikat yang migrasi dari guru belajar dan berbagi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut di 2020, 21, 22 itu guru belajar berbagi di SIM PKB sudah tidak bisa dibuka kalau nggak salah, nanti migrasinya ke PMM semua. Terus sama yang kalau di diklat kepala sekolah juga masih terhubung ke PMM juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau cari sertifikat terkait diklat kepala sekolah yang sudah pernah dilakukan itu juga di PMM sudah ada. Begitu diklat PKP juga. Jadi terintegrasi semua nih ke satu sumber yaitu PMM gitu. Betul Bu Winda ya, sudah ada di PMM semua terhubung. Baik, ini waktunya pas nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan, masih ada waktu 2 menit sebelum kita sudahi webinar kali ini. Perlu disampaikan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi Google Form daftar hadir dan juga jurnal untuk umpan balik atau feedback yang sudah saya share di grup WhatsApp dan juga di Google Meet. Di YouTube juga sudah saya sematkan di komentar. Bapak Ibu untuk nanti bisa mendapatkan sertifikat 2 jam pelajaran. Ada lagi mungkin? Silahkan Bapak Ibu waktunya. Mungkin sudah ya Bu ya, jelas nanti untuk materi, kemudian mungkin contoh aksi nyata nanti bisa di-share Bu Mary di ini ya Bu ya, di grup ya. Yang mana nih Pak, dalam bentuk Word atau yang dalam bentuk PDF? PDF saja Bu. PDF saja. Minimal berapa? 3 atau 2?
Itu ini aja dikembalikan ke Bu Mary, mau ngasihnya 2 atau 3 monggo gitu. Siap. Nanti Siap. saya sih sebenarnya pengennya Bapak Ibu itu diskusi ya di dalam grup, misalnya ada pertanyaan apa, nanti Bu Mary menjawab, misalnya Bu Mary misalnya mengasih contohnya seperti apa, terus ada yang kurang jelas gitu, bisa diskusi di grup gitu Bu. Jadi kalau japri kan takutnya yang lain maksudnya malu nanya tapi nggak dapat infonya, tapi kalau misalnya di grup kan oh semua tahu gitu, jadi kebermanfaatannya insya Allah lebih luas gitu. Siap. Oke, mungkin disudahi ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih untuk Bu Mary yang luar biasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah di DKI dan seluruh wilayah, baik Jawa Timur, Jawa Barat, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Bapak Ibu guru dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah, sudah mau berkenan hadir di acara yang luar biasa kita hari ini bersama Bu Mary dan juga JPLN Guru Pejuang Literasi Nusantara. Ibu Maria mau ini boleh terakhir Bu sebelum kita closing. Halo Bu Maria. Ini saya ada mau pertanyaan sedikit nih sama Bu Mary. Maaf ini Boleh. udah habis. Kemarin itu saya itu kan juga baru Bu Mary ikut yang PMM, baru buka juga ya, maaf karena tadi rapot mutu saya kurang bagus karena juga kebenaran saya baru kenal juga PMM. Kemarin kan saya belum kumat ya, pas kelas saya itu masih kelas 2 sama 5. Nah pas setelah rapat wakil kepala sekolah menyerah ke PMM. Nah setelah yang tadi, yang kedua itu yang Merdeka Belajar itu ternyata saya harus perbaikan ya. Udah saya perbaiki, udah lolos, sekarang baru ya istilahnya alhamdulillah dapat 3 sertifikat. Tapi di situ di perencanaan saya disuruh kolaborator, disuruh itu berarti kayaknya harus yang belajar atau cara mengajar saya ya, nanti bisa enggak ya? Ini agak samar saya mendengarnya ya Ibu, saya berdasarkan nalar saya yang terima ya. Jadi kalau misalkan Ibu terkendala dengan foto-foto kegiatan pembelajaran di kelas, tadi bisa berkolaborasi. Intinya pemaparan deskripsi dari awal sampai akhir Ibu sendiri, kemudian bagian foto dokumentasinya, peragam pembelajarannya bisa ke kelas teman yang sebelumnya sudah janjian dulu, seperti itu. Nanti umpan baliknya juga disesuaikan mau ke teman atau ke siswa. Ini dari Kemendikbudnya mengundang saya menjadi kolaborator gitu. Mau jadi apa Bu? Menjadi kolaborator pada topik perencanaan pembelajaran gitu. Ya perencanaan. Ya, perencanaan itu kan ada input, proses, dan output. Ada identifikasi, refleksi, benahi terkait dengan RKS, RKAS, dan raport mutu. Nanti Ibu bisa bertanya dulu dari pihak sekolah, data-data tersebut yang diminta. Nanti ketika Ibu berkolaborator, Ibu sudah punya datanya. Itu terkait dengan itu Bu, perbaikan satuan pendidikan Bu. Oke. Ya deh. Ya. Nanti lanjut di grup aja ya Bu ya, karena waktunya. Iya, siap. Iya. Terima kasih Bu Maria. Nanti kalau misalnya masih belum menjawab, nanti bisa dilontarkan di grup ya Bapak Ibu. Terus nanti Bu Resti juga nanti untuk Word bisa kok PDF diedit di I love PDF itu nanti bisa dijadikan Word. Kenapa saya sarankan untuk Bu Mary mengeset dalam bentuk Word, karena nanti biar formatnya itu nggak berantakan kalau misalnya dibuka gitu. Kalau PDF kan lebih rapi gitu. Mungkin itu saja. Oke, sebelum saya akhiri, boleh kita aktifkan kamera Bapak Ibu untuk bisa foto bersama. Senyum ya Bapak Ibu ya. Pak Nur Ali masih semangat Pak? Sehat selalu Bapak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2,
3. Siap. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu. Mangga, Pak. Oke. Silakan. Waktunya makan, nggak ada nasi. Kumis ya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di grup dan webinar selanjutnya karena kita akan membahas terkait dengan refleksi kompetensi dan juga pengelolaan kinerja guru yang terbaru di PMM. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti program-program webinar dari GPLN atau Guru Pejuang Literasi Nusantara yang akan kami adakan selanjutnya. Terima kasih Bu Siti Mariam sudah berbagi di GPLN. Semoga sukses selalu, berkah selalu Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru dan juga tenaga kependidikan yang tergabung. Semoga sehat selalu. Selamat berlibur jika sudah berlibur dan selamat bagi rapot bagi yang nanti akan bagi rapot. Semoga pendidikan Indonesia makin maju dan kita semua sukses selalu menjadi guru yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya Bu absennya. Ya, siap.